Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba lihat lebih jauh ya, bukan cuma satu keputusan aja, tapi gimana pilihan-pilihan yang Anda buat itu nyambung semua membentuk pola, semacam benang merah gitu. Sumber kita kali ini dari bab 11, The Thread Between Our Decisions, bukunya Joseph Bicard, The Art of Decision Making. Betul. Jadi fokusnya itu, kenapa sih jejaring keputusan ini, pola yang muncul seiring waktu itu, kok bisa jadi lebih penting ya daripada satu keputusan tunggal? Kita mau coba gali nih, gimana caranya keputusan yang rasanya salah atau gagal, itu malah jadi bagian penting dari benang merah hidup Anda. Ini soal melihat cerita besarnya, gitu. Menarik. Jadi bukan titiknya tapi garisnya ya. Bicard kan mulai pakai metafora bagus tuh, mitos Ariadne sama Theseus di labirin. Bisa dijelasin dikit? Oh iya, mitos itu kan Ariadne kasih benang ke Theseus, seringnya kita tahu fungsinya ya buat keluar dari labirin habis ngalahin Minotaur. Tapi Bicard menekankan fungsi lain. Benang itu juga bantu Theseus tahu posisinya pas lagi di dalam labirin yang rumit itu. Oke. Jadi benangnya bukan cuma peta keluar ya, tapi kayak kompas gitu buat orientasi pas lagi bingung. Biar bisa navigasi yang disebut Bicard jalan sempit itu. Keputusan sulit sekaligus sadar kita lagi di mana gitu dalam perjalanan ini. Persis. Nah, seiring waktu, benang ini, jejak keputusan kita ini, jadi bikin perjalanan kita lebih bisa diandalkan. Mirip kayak kata Alexander Pope, kita hari ini lebih bijak dari kemarin. Ya, karena kita belajar dari pengalaman keputusan sebelumnya. Benang itu rekaman belajarnya kita. Jadi ingat konsep trial and error ya. Kita nggak cuma nyari jalan yang benar, tapi nandain juga yang salah biar nggak keulang. Ada analogi lain yang menarik juga dari Bicard soal Roger Federer. Katanya dia kalah di final kejuaraan lebih banyak daripada menangnya. Kaget juga dengernya. Iya, kedengarannya aneh ya. Tapi poinnya itu, kekalahan itu bukan, aib gitu. Tapi justru bagian penting dari benang merah yang membentuk mental juaranya. Nah, ini mengubah cara kita lihat hasil keputusan. Nggak lagi cuma benar atau salah. Tiap langkah, menang atau kalah, itu data. Ini nyambung ke pemikiran Albert Camus ya. Hidup itu jumlah semua pilihan kita. Tapi Bicard kayaknya ngasih sentuhan beda sedikit kan? Betul, Camus kan lihatnya penjumlahan biasa aja. Kalau Bicard bilang hidup itu jumlah dari nilai absolut pilihan kita. Coba pakai contoh gampang ya. Misal, keputusan baik nilainya A, yang buruk min A. Menurut Bicard, kontribusinya ke hidup kita itu bukan A tambah min A jadi 0, tapi A ditambah nilai mutlak dari min A. Jadi A plus A sama dengan 2A. Wah, jadi pengalaman negatif nggak menghapus yang positif, malah nambah bobot ya, nambah data ke total pengalaman kita. Artinya, momen paling berat atau gagal pun mungkin malah jadi kontributor paling kuat buat kita jadi tangguh dan bijak sekarang. Bukan sesuatu yang harus dilupain. Nah, itu dia intinya. Ini bikin kita lebih, gimana ya, berdamai sama diri sendiri. Setiap keputusan, apapun hasilnya, nambah info ke benang merah pribadi Anda. Memperkaya pemahaman soal diri sendiri dan dunia. Fokus ke pola ini, biar nggak kejebak mikirin satu keputusan yang salah terus. Kan gampang banget ya kepikiran coba dulu. Terus bedainnya gimana antara belajar dari salah sama ngulang pola jelek yang kita bilang pengalaman? Pertanyaan bagus banget. Kuncinya ya refleksi jujur terus-menerus. Pertama, akui aja rasa sakit atau nyeselnya. Jangan dipendem. Kedua, coba lihat keputusan salah tadi dalam konteks lebih luas. Pemicunya apa? Belajar apa dari situ? Gimana pengalaman itu, walau susah, ngebentuk cara Anda hadapi hal mirip nanti? Nah, bedain belajar dari ngulang pola negatif itu butuh sadar diri sih. Kalau pola sama terus berulang, hasilnya nyakitin terus, ya mungkin itu tanda butuh cara pandang baru. Atau bahkan bantuan luar. Fokusnya bukan pembenaran, tapi integrasi pembelajaran. Oke, jadi lihat ke belakang bukan buat nyesal, tapi buat ngerti alur ceritanya gitu. Bicard juga nyebut ada dua kekuatan yang membentuk benang ini kan? Iya, betul. Dia ngomong soal interaksi antara keacakan, ya hidup kan penuh kejutan ya, dan satunya lagi dia sebut keniscayaan batin.
Agak abstrak mungkin ya. Tapi intinya itu dorongan kuat dari dalam diri Anda. Nilai-nilai inti, tujuan yang kayak secara otomatis ngarahin pilihan Anda, bahkan di tengah kekacauan luar. Aha, jadi benang merah itu ditenun dari cara kita respons hal tak terduga di luar, sambil tetap nyambung sama suara hati atau arah dari dalam diri kita. Kemampuan navigasi dua hal ini yang bikin cerita kita unik. Tepat sekali. Kemampuan Anda kelola ketidakpastian sambil tetap setia sama keniscayaan batin itu. Itu yang bikin benang merah Anda jadi otentik dan punya makna. Oke, kita coba rangkum ya. Inti dari bab 11 Bicart ini berarti sambungan antar keputusan Anda, pola yang terbentuk lama-lama, benang merah pribadi Anda itu yang penting banget. Bahkan kemunduran, kesalahan, nilai negatif tadi, itu malah nambah nilai ke cerita hidup Anda kalau kita lihat pakai kacamata nilai absolut tadi. Nah, ini jadi bahan renungan buat Anda di rumah nih. Coba deh lihat lagi jejak keputusan Anda selama ini. Pola apa yang kelihatan? Gimana pilihan masa lalu, termasuk yang rasanya susah atau gagal waktu itu? Ternyata malah membentuk Anda sekarang dan posisi Anda saat ini. Mungkin ya, seni sejati mengambil keputusan itu bukan soal ngejar satu pilihan sempurna. Itu nggak mungkin juga. Tapi lebih ke soal berani dan sadar buat terus menenun benang yang nyambung dan bermakna. Dari semua pengalaman kita, yang enak maupun nggak enak, sambil terus belajar navigasi labirin kehidupan ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.